Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kimia dasar secara online kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang termokimia. Ada beberapa materi yang dipelajari. Yang pertama tentang penentuan kalor reaksi netralisasi. Kemudian yang kedua penentuan kalor pelarutan NaOH. Kemudian yang ketiga penentuan kapasitas kalor kalorimeter. Dan terakhir adalah penentuan kapasitas kalor logam. Nah, kalau kita belajar tentang termokimia, adanya kita belajar tentang reaksi. Reaksi kimia ini selalu diiringi oleh perubahan energi. Energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lain yang disebabkan adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan, ini kita sebut dengan kalor. Nah, di sini di termokimia kita mempelajari pengukuran jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan. Nah, kalau jumlah kalor yang dihasilkan atau diserap oleh suatu reaksi kimia yang dilakukan pada tekanan tetap, ini kita sebut entalpi reaksi yang simpelnya delta H. Nah, jika energi dalam bentuk kalor ini dilepaskan, ini kita sebut eksotermik atau eksoterm. Dan perubahan entalpinya nanti ditandai dengan negatif, ya. Kemudian sebaliknya, kalau energi tersebut diserap dan suhu sistem menjadi turun, reaksi tersebut kita sebut dengan endotermik atau endoterm. Nah, delta H-nya positif. Nah, jumlah kalor yang diserap atau yang diterima bergantung pada massa, kalor spesifik, dan perubahan suhu, atau kita bisa buat persamaan Q sama dengan MC delta T. Nah, di sini juga ada namanya kalor spesifik atau CS. Di sini adalah kalor spesifik. Kalau disebut spesifik artinya satuannya per massa atau per mol. Ya, jadi kalor spesifik ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi tiap zat murni ini memiliki kalor spesifik yang berbeda-beda, dengan sifat fisiknya juga yang khas. Ada yang kapasitas kalor spesifiknya besar seperti air, ada juga yang cukup kecil, misalnya besi. Ya, artinya zat yang memiliki kapasitas kalor yang rendah ini kenaikan suhunya besar. Artinya hanya memerlukan energi yang cukup rendah untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Ya, bedakan kalau air yang menyerap energi lebih banyak di sini. Angkanya besar, artinya air menyerap energi lebih banyak sebelum suhunya naik secara perlahan. Ya, jadi kalau udara panas, air relatif lebih dingin kalau dibandingkan dengan logam. Ya, tubuh kita juga 60% air, artinya kita dapat beradaptasi saat suhu di luar tiba-tiba naik. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kalau air memiliki kapasitas kalor spesifik 10 kali kira-kira lebih besar dibandingkan besi. Gitu, ya. Sedangkan kapasitas kalor ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Ya, bedakan kalau spesifik per massa atau nanti ada juga per mol. Kalau kapasitas kalor itu untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius, ya. Nah, kita mengukur berapa kalor yang diserap atau yang diterima menggunakan alat namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter ini ada macam-macam, ada kalorimeter volume tetap, ada kalorimeter tekanan tetap. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan
kalorimeter yang sederhana sekali, ya, yaitu coffee cup kalorimeter. Jadi di sini kita hanya menggunakan bahan yang tidak menghantarkan panas. Kita bisa menggunakan coffee cup dari bahan-bahan isolator, ya, misalnya dari bahan gabus misalnya, ya, plastik, atau kita juga bisa membuat gelas piala yang kita lapisi dengan isolator, misalnya dibungkus menggunakan gabus, ya. Nah, di sini reaksi yang terjadi ini berlangsung di dalam wadah, di sini dalam cup. Jadi dianggap setiap kalori yang hilang oleh sistem seluruhnya berpindah ke sekelilingnya, yaitu kalorimeter dan larutan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, tiap panas yang dihasilkan oleh sistem ini kita peroleh dari sekelilingnya. Ya, jadi kita bisa membuat dengan mudah kalorimeter yang terdiri kita pasang suhu. Ya, jadi kita melihat nanti terjadinya kenaikan atau penurunan suhu, adanya perubahan kalor menggunakan termometer di sini. Nah, praktikum yang pertama kita akan belajar menentukan kalor reaksi netralisasi. Nah, kalau namanya kalor reaksi, jumlah kalor yang berpindah selama reaksi kimia nanti akan sebanding dengan jumlah reaktan pembatas. Jadi kalau reaksinya tidak seluruhnya bereaksi sempurna, yang kita perhatikan adalah jumlah reaktan pembatasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kalor reaksi netralisasi atau perubahan entalpi netralisasi? Ini adalah kalor yang dilepas ketika asam dan basa bereaksi menghasilkan garam dan air. Reaksinya netralisasi karena kalau kita buat persamaan reaksi ionik, yang bereaksi adalah H+ ditambah OH- nanti menghasilkan H2O. Ya, kalau garamnya misalnya Na+ dengan Cl- bereaksi dengan H+ dengan NaOH misalnya bereaksi dengan HCl, nanti Na+ dan Cl- hanya bertindak sebagai spektator. Jadi yang bereaksi sebetulnya H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Sehingga nanti kalor atau entalpi netralisasi kita nyatakan dalam kilojoule per mol air. Nah, karena namanya reaksi asam basa, reaksi netralisasi ini adalah reaksi eksoterm sehingga delta H-nya bernilai negatif. Nah, pada praktikum ini kita akan menentukan kalor netralisasi antara HCl yang kita reaksikan dengan NaOH. Jadi, kalor molar netralisasi HCl ini merupakan jumlah kalor yang dihasilkan oleh 1 mol HCl ketika bereaksi dengan basa. Ya, jadi nanti yang kita tentukan ini dalam satuan delta H, ya, dalam satuannya negatif. Ini min delta H kilojoule per mol H2O. Oke. Nah, sekarang saya buat ilustrasi bagaimana cara melakukan praktikum atau prosedur untuk penentuan perubahan entalpi netralisasi. Yang pertama, misalnya di sini kita menggunakan HCl-nya 1 molar. Ini kita masukkan ke dalam coffee cup kalorimeter. Kita ambil sebanyak 50 ml. Kemudian tahap berikutnya kita ukur suhu awal. Suhu awal HCl ini kita baca setiap 1 menit. Karena nanti kita akan membuat kurva ekstrapolasi namanya untuk menentukan suhu maksimum, ya, saat pencampuran. Jadi caranya kita baca suhu HCl yang awal tiap 1 menit sampai menit ke-5.
Nah, sambil itu kita juga menyiapkan larutan NaOH. Ya, kita ukur suhu awalnya berapa. Kemudian pada menit kelima ini kita campurkan NaOH, kita campurkan ke HCl atau boleh juga sebaliknya. Nah, jadi kita campurkan, kemudian karena menit kelima tadi kita tidak membaca suhunya, karena itu saat pencampuran suhu kita baca lagi di menit ke-6, terus ke-7 sampai menit ke-12. Nah, baru kita peroleh nanti data antara suhu ya, suhu awal dengan suhu pencampuran dari menit 1 sampai 12. Baru setelah itu kita bisa buat kurva antara suhu terhadap waktu. Kita bisa buat rentang suhu berapa, misalnya 25 sampai 34. Sebelum 34 yang maksimum yang diperoleh, kita buat rentangnya. Kemudian kita buat titik saat pertama ya, kemudian saat 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Ini saat 5 menit ini kita tidak mengukur suhunya. Kemudian menit ke-6 sampai menit ke-12 misalnya, atau di sini kita hanya sampai 10 contoh. Ya. Setelah itu kita buat garis singgung. Nah, yang pertama, kemudian garis singgung yang kedua. Kita ingin menentukan berapa suhu saat pencampuran. Ya, suhu yang diperoleh dari ekstrapolasi itu berapa. Jadi pada menit kelima tadi kita tarik garis ke atas. Ya, kemudian kita lihat garis singgungnya. Jadi suhu awal kita tarik dari sini. Berarti suhu awalnya ini adalah 27 derajat Celcius. Kemudian untuk menentukan suhu akhir kita tarik juga ya, titik garis singgung antara menit kelima di sini dengan garis singgung untuk yang kedua di sini. Suhu saat pencampuran, kemudian kita tarik ke sumbu Y. Nah, ini Anda tentukan suhunya berapa. Ini adalah suhu akhir. Ya, jadi suhu ini yang kita perlukan untuk penentuan kalor reaksi netralisasi. Sekarang saya akan memberikan contoh cara perhitungan. Yang pertama, misalnya kita memiliki data NaOH yang kita gunakan konsentrasinya 0,5 molar, volumenya yang kita gunakan adalah 50 ml. Nah, kemudian konsentrasi HCl sama, yang di sini yang digunakan 0,5 molar, volumenya 25 ml. Kemudian suhunya yang dibaca suhu awal yang NaOH, misalnya 25 derajat Celcius. Kemudian kita ukur tadi setiap 1 menit ya sampai menit ke-12, kemudian kita buat kurva. Setelah itu kita peroleh suhu maksimum dari ekstrapolasi itu adalah 27,21 derajat Celcius, ini contohnya. Kemudian di sini kita menggunakan larutan yang cukup encer ya, jadi dominannya adalah air. Jadi kita bisa anggap kalau densitas larutan ini mendekati densitas air ya, kurang lebih sama. Kalau ingin lebih teliti, Anda bisa menimbang sebetulnya 50 ml NaOH ini sama dengan berapa gram ya, atau dari sini kita anggap, karena dianggap densitas air itu sekitar 1, sehingga densitas larutan setelah pencampuran karena dominan diisi oleh air, densitasnya sama dengan atau kurang lebih sama dengan densitas air atau 1 gram per mililiter. Nah, kemudian kita tentukan kapasitas kalor spesifik air, ini adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Ya, ini kita peroleh dari literatur. Kemudian ini yang kita tentukan, berapa kalor netralisasi dalam satuan kilojoule dan kilojoule per mol. Ingat tadi kita menentukan kalor netralisasi ini dalam delta H-nya kilojoule per mol air.
Jadi yang pertama untuk penentuan kalor netralisasi dalam kilojoule, kita hitung dulu massa total larutan dan entalpinya, perubahan suhunya ya. Jadi totalnya kita gunakan 50 mili ditambah 25 mili HCl. Ini masanya berapa, kita kalikan dengan densitas ya, kita peroleh 75 gram larutan. Kemudian perubahan entalpinya, perubahan suhunya ini adalah 27,21 dikurangi dengan suhu awalnya 25 derajat Celcius ya. Baru kita hitung Q-nya. Q sama dengan MC delta T 75 gram dikalikan kapasitas kalor spesifik air dikalikan dengan delta T-nya berapa, kita peroleh 693 Joule atau sama dengan perubahan entalpinya karena dia melepas panas ya. Jadi suhunya di sini naik dari 25 ke 27,21, terjadi kenaikan suhu, berarti eksoterm nilainya negatif ya. Kalau kita ubah ke dalam satuan kilojoule tinggal dibagi 1000. Oke. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita menghitung berapa kilojoule per mol air. Kita buat dulu reaksinya ya. Jadi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Jadi ingat di sini Na plus dengan Cl- ini hanya spektator ya. Jadi yang bereaksi ini adalah H plus ditambah OH- menghasilkan H2O ya. Jadi mol awal kita cari, ingat molaritas sama dengan mol per liter, berarti mol itu sama dengan volumenya dalam liter dikalikan dengan molaritas. Volume HCl yang kita gunakan 25 mili ya, atau 25 kali 10 pangkat min 3 liter dikalikan dengan molaritasnya ya. Kemudian NaOH volumenya 50 ml atau kita ubah ke liter dikalikan dengan molaritasnya. Kemudian kita reaksikan, reaksi 1:1 sehingga nanti yang bereaksi di sini yang HCl yang kecil ya, sehingga kita peroleh nanti di akhir reaksi itu mol NaOH itu sebesar 0,0125. Tadi kita menentukan berapa kilojoule ya kalor yang dilepaskan per mol NaOH. Jadi delta H reaksinya itu adalah berapa kilojoule per mol H2O ya, bukan NaOH ya, jadi kilojoule per mol H2O, sehingga kita peroleh min 0,693 kilojoule dibagi dengan mol H2O sehingga diperoleh min 55,3 kilojoule per mol. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosedur praktikum penentuan kapasitas kalor netralisasi pada video berikut.
kedua, kita akan belajar menentukan kalor pelarutan NaOH. Jadi kita menentukan berapa kalor nanti akan dihasilkan jika NaOH padatan pada masa tertentu kita larutkan ke dalam air. Nah, jadi prinsipnya kalor pelarutan ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika suatu zat terlarut mengalami proses fisik atau kita larutkan dalam suatu pelarut tertentu. Nah, sedangkan namanya kalor molar atau kalor pelarutan di sini adalah kalor yang diserap atau dilepaskan ketika 1 mol zat kita larutkan ke dalam air. Jadi satuannya dalam joule atau kilojoule per mol. Per mol apa? Yaitu per mol zat tersebut. Nah, jadi praktikum ini yang kita tentukan adalah berapa perubahan entalpi per mol NaOH. Ya, jadi prosedurnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Kita timbang padatan NaOH beberapa gram. Kemudian sambil itu kita siapkan juga kalorimeter sederhana coffee cup yang kita isi dengan 50 ml Aquades. Ya, setelah itu air dalam kalorimeter kita ukur suhu awalnya berapa sambil kita siapkan stopwatch per 1 menit sampai menit ke-3. Ya, ini bukan menit ke-4 ya, sampai menit ke-3. Ya, kemudian setelah itu ya di menit ke-4 kita tidak mengukur suhu tapi kita mulai mencampurkan NaOH yang sudah kita timbang tadi. Oke. Nah, setelah itu sambil diaduk ya, kita ukur suhunya pada menit ke-5 sampai 12 ya. Kita catat, kemudian nanti sama kita buat kurva antara suhu terhadap berapa nanti ya, suhu ekstrapolasinya dia berapa. Ya, menentukan suhu awal dengan suhu akhirnya berapa. Oke. Nah, sebelum kita lihat videonya, kita lihat dulu cara perhitungan. Misalnya massa NaOH yang kita timbang ada 1,043 gram. Kemudian volume Aquades dalam kalorimeter yang kita gunakan misalnya di sini 100 ml. Ya, suhu awal air setelah diukur dari kurva kita peroleh suhunya ada 23,5 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir yang dari kurva dari ekstrapolasi kita peroleh 27,5 derajat Celcius. Ya, kemudian ada kapasitas kalor airnya. Bagaimana sekarang kita menghitung kalor pelarutan NaOH dalam satuan kilojoule atau dalam kilojoule per mol NaOH. Ya. Jadi yang pertama, hitung kalor yang diterima dulu oleh air. Jadi terjadi kenaikan suhu ketika NaOH kita masukkan, berapa kalor yang diterima oleh air, kita hitung, berarti Q sama dengan MC delta T, massa airnya 100 ml atau sama dengan, kurang lebih sama dengan 100 gram, dikalikan dengan kapasitas kalor spesifik air, kemudian dikalikan dengan delta T-nya berapa. Ya, kita peroleh Q-nya sama dengan 1673,6 Joule atau sama dengan 1,6736 kilojoule. Kemudian yang berikutnya kita menghitung berapa kilojoule per mol NaOH. Ya, jadi caranya mudah, kita tinggal mencari berapa mol NaOH, berarti mol sama dengan massa yang kita timbang NaOH dibagi dengan MR NaOH berapa, kita peroleh 0,0261 mol. Berarti berapa energi per molnya atau perubahan entalpinya per mol itu sama dengan min 1,6736. Ini tandanya negatif karena kalau kita melarutkan NaOH di dalam air suhunya naik ya, terjadi kenaikan suhu sehingga entalpinya bernilai negatif ya. Jadi delta H per mol ini kita peroleh dibagi mol NaOH
sama dengan min 64,12 kJ per mol. Oke. Baik, yang berikutnya kita akan belajar menentukan kapasitas kalorimeter. Tadi yang praktikum netralisasi dengan kalor pelarutan NaOH, kita mengukur perubahan suhu yang kita catat per menit untuk melihat karena tadi ada pencampuran, kemudian ada kemungkinan kalori yang hilang misalnya. Jadi kita mencari berdasarkan ekstrapolasi dari kurva. Atau kita juga bisa menentukan namanya kapasitas kalorimeter. Ya, karena kalorimeter yang digunakan sekarang misalnya ini adalah kalorimeter yang sederhana. Jadi ada kemungkinan kalori yang hilang misalnya dari kalorimeter. Padahal idealnya kalorimeter ini tidak menyerap panas. Tapi ada kemungkinan dari komponen-komponen di dalam kalorimeter yang selalu menyerap beberapa energi dari sistem. Sehingga kita perlu tentukan kapasitas kalorimeter. Jadi istilahnya dikalibrasi dulu kalorimeternya. Ada nggak kalori yang hilang? Kapasitas kalorimeter ini harus tentukan dari percobaan. Cara yang paling mudah, kita campurkan air panas dengan air dingin. Kemudian kita lihat apakah ada perbedaan antara kalor yang dilepaskan oleh air panas dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Jadi, jika kalori yang diterima air dingin tidak sama dengan kalori yang dilepas oleh air panas, berarti ada kalori yang diserap oleh kalorimeter. Ini nanti yang kita tentukan. Nah, jadi penentuan kapasitas kalorimeter artinya Q yang dilepas oleh air panas ini akan sama dengan kalori yang diterima oleh air dingin ditambah dengan kalori yang diterima oleh kalorimeter. Jadi persamaannya tidak Q lepas sama dengan Q terima saja, tapi kita tambah dengan kalori yang diterima oleh kalorimeter.
Nah, bagaimana cara menentukan kapasitas kalorimeter secara percobaan? Jadi yang pertama kita panaskan dulu air. Biasanya suhunya sekitar 10-20 derajat lah di atas suhu air dinginnya. Tidak perlu terlalu panas. Ya, sambil itu kita siapkan untuk air dinginnya ada 50 ml misalnya Aquades. Kita tuangkan ke dalam kalorimeter, kemudian kita catat suhu awal air dingin. Nah, kemudian sambil itu kita yang air hangat tadi kita ambil, ya, kita ukur sekitar 50 ml. Baru kita ukur suhu awal air hangat. Suhu awal air dingin, suhu awal air hangat. Kemudian setelah itu kita campurkan. Kita campurkan air hangat ke air dingin. Kemudian kita kocok, kita goyangkan misalnya. Kemudian kita baca suhu maksimum yang kita peroleh setelah kita campurkan. Baru kita hitung berapa kapasitas kalorimeternya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Jadi misalnya kita punya data volume air dingin yang digunakan, kalau di sini ya di soal ini kita hanya menggunakan misalnya 40 ml. Kemudian suhunya yang setelah kita ukur 25 derajat Celcius. Volume air panasnya sama, kita pakai di sini misalnya 40 ml. Suhu air hangatnya 60 derajat. Nah, kemudian setelah kita campurkan, ternyata diperoleh suhu akhirnya sebesar 40 derajat Celcius. Baru kita hitung berapa kapasitas kalorimeternya dalam joule per derajat Celcius. Ya, jadi kita hitung dulu Q air panas itu sama dengan Q air dingin ditambah Q kalorimeter. Jadi Q kalorimeter itu sama dengan Q air panas dikurangi dengan Q air dingin. Nah, sekarang kita hitung Q air panas atau air hangat tadi ya. Ini sama dengan min massa dikali C air dikali delta T. Ya, kita gunakan negatif karena ini biasanya kalori yang dilepas itu nilainya negatif. Kemudian supaya nanti nilai akhirnya Q-nya dalam positif. Ya, karena di sini nanti delta T air hangatnya berarti kan suhu akhir dikurangi suhu awal, nanti nilainya negatif dikalikan negatif jadi positif. Ya. 40 air panasnya atau air hangatnya densitasnya 1 jadi 40 mg sama dengan 40 gram dikalikan dengan kapasitas kalori spesifik air kemudian dikalikan dengan delta T-nya. Kita peroleh Q air hangatnya 3347,21 Joule. Kemudian kita hitung Q air dingin. Q air dingin, massa air dikali C air dikali delta T air dingin, kita peroleh 40 gram dikalikan kalor spesifik air dikalikan dengan delta T-nya, berarti T akhir dikurangi T awal air dingin. Ya, kalau tadi air hangat, T akhir dikurangi T awal air hangat. Nah, kemudian baru kita masukkan Q kalorimeternya berapa. Ya, jadi Q kalorimeter itu sama dengan Q air hangat dikurangi dengan yang air dingin. Kita peroleh ternyata memang ada kalor ya yang diserap oleh kalorimeter sebesar 836,81 Joule. Jadi kapasitas kalorimeter itu adalah Q per delta T-nya. Delta T-nya berarti jelas karena dia di kalorimeter, yang digunakan adalah suhu akhir dikurangi suhu awal air karena dia ada di kalorimeter ya. Jadi kita peroleh C kalorimeternya sama dengan 55,8 Joule per derajat Celcius. Jadi data ini nanti yang kita gunakan untuk perhitungan menggunakan copy cup kalorimeter ya yang kita pakai.
Ya, jadi Kapasitas kalorimeter kita yang pertama kita tentukan dulu kapasitas kalorimeternya, kemudian kita bisa tentukan nanti entah untuk menentukan kapasitas kalor logam dan sebagainya. Nah, data ini nanti ya di praktikum Anda menentukan kapasitas kalorimeter ini akan digunakan untuk terakhir nanti menentukan kapasitas kalor logam. Ya. Nah, bagaimana menentukan kapasitas kalor logam? Kapasitas kalor logam ini kita tentukan dengan cara memanaskan sejumlah logam tertentu yang kita timbang ya dalam tabung reaksi, kemudian setelah panas ya, kita masukkan ke dalam kalorimeter yang berisi air pada suhu tertentu. Ya, jadi suhu logam akan turun, suhu air naik ya, ada penyerapan dari logam tersebut dan nanti pertukaran kalor akan berhenti sampai suhunya sama ya. Baru nanti jumlah kalor yang hilang dari logam itu sama dengan kalor yang diterima oleh air, tapi bukan itu saja. Tadi karena ada kalor yang diserap oleh kalorimeter, maka perhitungannya harus ditambah dengan kalorimeternya berapa. Ya, dari Ki kalorimeternya berapa. Jadi Ki logam itu sama dengan Ki air ditambah Ki kalorimeter. Nah, sekarang saya berikan dulu ilustrasi prosedurnya. Jadi yang pertama, logam ini kita timbang sekitar 15-20 gram. Logam kita timbang ya ke dalam tabung reaksi, karena supaya berdiri kita timbangnya nanti menggunakan gelas piala. Ya, diisi. Kita nolkan dulu gelas piala plus tabung reaksinya kita nolkan, kemudian kita timbang massa logamnya. Nah, baru setelah itu kita panaskan air, ya setelah airnya panas, baru kita panaskan logam. Panaskan sampai betul-betul kita pastikan kalau suhu air nanti akan sama dengan suhu logam. Ya, kalau kita biarkan lama-lama terjadi konduksi di sini. Ya, jadi nanti suhu awal logam itu bisa kita tentukan hanya dengan mengukur suhu airnya. Jadi ini prosesnya agak lama, kita biarkan sampai airnya betul-betul mendidih. Ya, suhunya kenaikan suhunya mulai lambat, itu kita bisa gunakan sebagai suhu awal logam. Oke. Nah, ini kita baca ukur suhu awal logam dari suhu airnya. Nah, sambil itu kita juga menyiapkan air di dalam coffee cup kalorimeter. Misalnya kita isi dengan 50 ml air aquades. Ya, kita ukur suhunya dia berapa. Suhu awal air dingin, ya, suhu awal airnya berapa. Baru setelah itu kita campurkan. Ya, kita masukkan logamnya, kita aduk, kemudian kita tentukan, kita baca termometernya, ya, kita ukur suhu akhirnya berapa. Sekarang kita lihat contoh cara perhitungan kapasitas kalor logam. Jadi misalnya kita menimbang massa logamnya 26,6 gram. Kemudian suhu awal tadi setelah kita panaskan misalnya sama dengan titik didih air 100 derajat Celcius. Kemudian air di dalam kalorimeternya ada 100 ml. Suhu awal air dalam kalorimeternya 25 derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter misalnya setelah kita coba tadi kita campurkan air panas dengan air dingin, misalnya kita peroleh kapasitas kalorimeter hasil perhitungannya adalah 1,23 Joule per gram derajat Celcius. Nah, suhu maksimum setelah pencampuran kita peroleh misalnya 26,2 derajat Celcius. Berapa kapasitas kalor logamnya? Jadi perhitungannya Ki logam itu sama dengan Ki air ditambah Ki kalorimeter. Ki yang dilepas oleh logam sama dengan Ki yang diterima oleh air ditambah dengan Ki kalorimeter. Baru rumus Ki logam
massa kali kapasitas kalor logam, ini yang kita cari nanti, dikalikan dengan delta T logam, jadi suhu akhir dikurangi suhu awal logam, itu sama dengan massa kali C kali delta T air ditambah kapasitas kalorimeter dikalikan dengan delta T airnya berapa. Baru kita masukkan massa logam, kita ada 25,6 gram dikalikan dengan C nya ini yang kita tentukan, dikalikan dengan delta T atau T akhir dikurangi T awal logam, itu sama dengan massa dari air dikalikan kalor spesifik air dikalikan dengan delta T air, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal air, ya, ditambah dengan kapasitas kalorimeter yang sudah kita tentukan tadi, dapat 1,23 Joule per gram derajat Celcius, ini dikalikan dengan delta T-nya. Sama, delta T-nya jelas karena ini di dalam kalorimeter atau delta T yang diterima oleh kalorimeter. Berarti kita tentukan berarti C sama dengan berapa. Ya, di sini kita peroleh C logam, setelah kita hitung ini sama dengan 0,27 Joule per gram derajat Celcius. Ya, jadi untuk menaikkan 1 derajat kita perlu 0,27 Joule per 1 gram zat tersebut atau logam tersebut. Oke, ini adalah contoh. Sekarang kita lihat videonya, setelah itu Anda silahkan membuat laporan praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.